Wah, apaan ini guys? Kelihatannya menggiurkan sekali nih. Look at that. Yuhu. Ulala. Mau tahu ini apa? Langsung saja ke cara masaknya. Let's go. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau masak oxtail atau buntut sapi. Masaknya ala-ala Chinese guys. Masakan Cina. Di sini ada buntut sapi satu itu ya, satu lonjor. Buntut sapi satu. Sama ini ada bumbu-bumbu daun kering kayak gini. Sekitar 5 lembar lah guys. Terus ada cabai kering 3 biji, sama kayu manis, sama kembang lawang, atau di bahasa Kantonis itu namanya pakok guys, 3 biji. Di sini ada irisan jahe. Terus di sini ada daun bawang yang gede, itu nama bahasa Indonesianya apa ya? Kalau di Kantonis namanya taijung. Dan di sini ada bumbunya guys. Jadi ini tuh saus tiram 1 sendok, terus soy sauce atau kecap asin 2 sendok, terus ini arak masak 1 tutup botol, terus kecap hitam, kecap hitam 2 sendok juga guys, 2 sendok makan ya. Dan di sini aku mau ngerebus si daging ininya guys, buntut sapinya guys. Jadi ini aku masukin jahenya dulu. Ini dalam kondisi belum panas ya guys. Masukinnya sebelum dia mendidih. Jadi ditambahin lagi arak masak 2 tutup botol. Dan ini aku langsung masukin daging sapinya guys, buntut sapinya. Ini by the way udah aku cuci. Nunggu dia sampai mendidih sendiri guys. Jadi masukinnya itu pas waktu masih dingin, belum mendidih, belum panas. Jadi proses pemasakannya nunggu dia mendidih sendiri. Jadi ini namanya dijutsoy dulu kalau bahasa Kantonisnya. Jutsoy itu kayak semacam menghilangkan bagian darahnya guys dari dalam daging. Nah, selagi nungguin si oxtail atau buntut sapinya mendidih, kita potong-potong nih dulu guys, daun bawang besar. Ini potongnya gede-gede kayak gini ya guys. Ini udah aku cuci. Ini jahenya sengaja aku sisain 1 iris nanti buat proses pemasakan lagi guys. Dan kalian juga jangan lupa dikasih pingdong atau gula batu guys. Nih nanti aku mau kasih gula batu juga, paling sekitar 7 atau 8 biji. Kita kasih pingdongnya nih. Kalau bahasa Kantonisnya itu namanya pingdong. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kecil-kecil guys, jadi lumayan banyak. Nah ini guys, sampai berbusa kayak gini, nanti buih-buih ininya nanti kita saringin guys, kita buang-buangin darah-darah ini guys. Nanti ini kita airnya dipakai lagi guys. Nanti airnya jangan dibuang, kita pakai lagi buat proses pemasakannya. Nah ini guys, sepertinya sudah cukup. Kita tiriskan. Nanti kita cuci guys, takut masih ada sisa-sisa darah yang menempel. Aduh. Dan ini airnya jangan dibuang guys, seperti yang tadi aku bilang, airnya nanti kita buat masak lagi. Dan ini kita saring di sini guys. Kita saring airnya di sini guys. Nanti si jahenya juga jangan dibuang guys, buat proses pemasakan lagi. Dan ini aku udah cuci tadi guys. Dan setelah dicuci, kalian itu jangan lupa dielap pakai tisu sampai kering. Soalnya apa? Nanti aku mau dimasak, digoreng pakai minyak. Jadi biar nggak ada air meletek-meletek kayak gitu guys. Tadi nggak aku rekam, nggak kerekam tadi pas waktu nyucinya. Jadi sekarang langsung mau aku tumis nih. Nyalain dulu nih apinya. Nah di sini aku tambahin minyak, wajannya sudah panas, dikit aja guys, nggak usah banyak-banyak. Soalnya buntut sapi juga dia berlemak guys. Goyang-goyang nih biar rata si minyaknya. Dan tadi aku udah ngasih si ininya kan, gula batunya, masukin. Aduk-aduk sampai dia larut guys. Ini resep ala Chinese, masakan Chinese. Jangan sampai dia berubah kecoklatan guys, kayak gini, seperti karamel warna putih. Sudah cukup dimasukkan guys si buntut sapinya. Nah dan ini diaduk-aduk terus sampai rata semuanya guys, biar sampai si gulanya menempel ke semua buntut sapi ini.
Nah, setelah ini kita masukkan jahe dan bumbu tadi guys, rempah-rempah tadi. Ini aduk terus, aduk sekitar 1 menit. Dan ini tambahkan daun bawang besarnya guys. Aduk-aduk lagi. Nah, setelah ini kita masukkan bumbu cairnya guys, perkecapan ini guys. Lanjut aduk-aduk lagi guys. Dan kemudian kita masukkan air tadi guys, air bekas perebusan tadi, tapi ini jangan semua guys, separuh aja, nanti buat tambahan kalau kurang air pas waktu pemasakannya. Dan ini aku mau tutup, tunggu sampai sekitar 15 menit sampai sekitar 5 menit nih sampai dia mendidih. Nanti kita pindahkan ke wadah ini guys. Nanti dimasak selama 2 jam. Tungguin sampai dia mendidih sekitar 5 menit. Nanti kita pindah ke situ. Dan ini dia udah mendidih guys. Waktunya kita pindahin ke ini, ke tempat panci pemasakan. Kita matikan dulu kompornya. Kita pindahin pakai ini guys. Kita lanjut masak sampai 2 jam lamanya guys. Ini dia penampakannya seperti ini. Kita ratain dulu biar kena airnya. Kita masak 2 jam ya guys. Jadi nanti setiap setengah jam kita cek, aduk-aduk. Dan ini guys sudah setengah jam pemasakan. Kita aduk-aduk dulu. Airnya juga udah agak menyusut. Di sini aku mau tambahin air yang tadi sisa. Aku sisain separuhnya.
Jadi ini apinya sedang guys, cenderung besar dan cenderung kecil, di tengah-tengah gitu. Ini lanjut proses pemasakan lagi. Nah guys, ini udah durasi 1 jam dan air sisa yang tadi itu aku udah masukin lagi juga, soalnya udah menyusut juga airnya. Dan ini aku aduk-aduk lagi dan lanjut pemasakan lagi. Kita cek dulu, ditusuk-tusuk pakai sumpit dia udah empuk atau belum, dan ini masih belum empuk guys, masih agak keras. Jadi lanjut pemasakan lagi, baru 1 jam guys. Nah ini guys udah 2 jam dan airnya juga sudah menyusut, dan ada bagian buntut sapi juga yang terpisah dari dagingnya, jadi sepertinya sudah lumayan lunak. Dan di sini aku mau coba tusuk-tusuk juga, dan ini emang ternyata sudah empuk guys, karena emang sudah 2 jam juga pemasakannya. Nah ini tinggal sajikan guys, udah mateng, tinggal sajikan di piring. Nah ini dia penampakannya guys, tuh udah copot-copot dagingnya dari tulangnya guys. Dan ini aku cuma ambilin buntut sapinya doang ya, bagian rempah-rempahnya aku tinggalin di pancinya, nggak aku sajikan, nggak ada yang makan juga guys. Jadi cuma si oxtailnya doang, sama nanti bagian kuah-kuah dikit. Jadi ini tuh rasanya asin manis gurih guys. Dan bos aku suka banget kalau misalkan makan mie pakai ini, pakai oxtail, soalnya bumbunya enak guys buat dibikin mie. Nah aku siram-siramin sedikit kuahnya itu. Nah dan di sini aku mau taburin biji-bijian guys, biar tampilannya lebih menarik, karena emang warnanya coklat dan hitam pekat banget. Jadi aku kasih hiasan biji-bijian, dan ini sedikit juga bawang daun ya, aku udah iris-iris juga, taburin di atasnya guys biar tampilannya lebih menarik. Nah ini dia guys, lebih menarik kan penampilannya. Dan ini dia resep masakan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya guys. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye bye.